Halo teman-temanku dimanapun berada. Hari ini tanggal 1 April 2020. Hari ini memperingati 1 tahun ibu saya meninggal. Eh, Ya, kalau bisa diceritakan bagaimana perasaan saya hari ini atau tahun lalu, saya begitu sedih juga ya. Ibu saya meninggal di mana saya tidak berada di sisinya ya. Tapi saya berpikir ini adalah yang terbaik. Saya tidak bayangkan kalau misalkan ibu bertahan sampai tahun ini, mungkin akan lebih parah. Tahu sendiri kan sekarang virus corona atau itu gimana. Ini ya bulan 3 bulan 4 tahun lalu benar-benar punya banyak cerita memori di hidup saya. Dimana bulan 3 tahun lalu tanggal 31-nya saya dan teman-teman merayakan mendeklarasikan untuk mendukung Pak Jokowi. Tanggal satunya ditelepon oleh kakak saya jam segini, jam sekitar ya jam 8 di Jepang ya, di Indonesia tuh jam 6. Ditelepon bahwa Alven, mama udah pergi. Dan waktu itu saya ingat, waktu itu saya dengan Perdana Putra, terus dengan Mbah Nilu Jelantik dia di mobil ini, waktu itu telepon dari kakak saya dari Indonesia. Waktu itu saya lagi sedang berada di Fukuoka, Jepang. Waktu itu sedang dengan sahabat Perdana Putra, dengan Nilu Jelantik dan Aoki Vera. Jadi kita berempat waktu itu. Ya, saya dapat telepon di sini. Saya benar-benar kaget bahwa kakak saya ya, Santi Merialias, telepon bahwa Alven, mama sudah tidak ada. Wah, ya saat itu gimana ya perasaan saya saat itu? Saya nggak tahu harus ngomong gimana ya. Bagi saya, oh mama udah tenang gitu ya. Ada perasaan sedih juga. Ya, yang saya ingat waktu itu Mbak Nilu Jelantik dan Aoki ya nangis ya. Dan Putra juga sedikit gimana ya waktu itu perasaan kita di mobil ini ya, kejadiannya di mobil ini. Habis itu kita ya sempat makan terusnya kita ya saling bicara. Saya nggak tahu ini apa namanya ya, misalkan ibu saya bertahan sampai tahun ini, mungkin itu akan lebih parah ya. Mungkin ke rumah sakit juga udah akan sulit juga, dan mungkin ya ini udah Tuhan udah atur semuanya. Terusnya tujuan saya hari ini 1 April 2020, selain saya ingin membuat memori kenangan bahwa ibu saya telah meninggal, mungkin ya mama yang di surga, mama ini Alven, mama sekarang sudah tenang ya Maya di sana. Kita baik-baik saja, tapi mama bisa tahu ya sekarang kalau di Indonesia dimanapun sekarang ini ada corona. Oke teman-teman, saya ingin menjelaskan, ingin sharing tentang corona. Di Jepang sekarang masih sama keadaannya, masih parah, masih bertambah, terus bertambah, tetapi pertambahannya tidak sebanyak Indonesia. Tidak sebanyak Indonesia. Dan kenapa ini bisa terjadi? Padahal kalau saya pikir pertama kali negara yang terinfeksi dari Cina itu adalah Jepang, kalau saya bilang ya gitu ya. Baru Korea. Ini terjadi karena orang Jepang itu sangat taat. Mereka sangat taat mengikuti peraturan apa yang pemerintah himbaukan, seperti menjaga jarak, untuk lebih baik stay at home, dan tidak ada tidak ada lockdown. Itu nggak ada lockdownan di sini. Oke, kenapa di sini tidak bisa, pemerintah tidak bisa memaksakan. Bisa kita lihat ya di India ya, gimana orang dikebuk pakai pakai kayu gitu. Di sini tidak bisa. Di sini pemerintah hanya bisa memberikan himbauan. Terusnya bagaimana di Indonesia? Apakah diperlukan di lockdown? Bagi saya Indonesia sulit untuk di lockdown.
Dan saya lihat bahwa dengan adanya kejadian coronavirus di Indonesia, COVID-19 ini sudah dimainkan oleh beberapa orang pemain politik untuk memanas-manaskan. Ada politik balas dendam di kasus ini. Saya tidak suka itu. Dan bagaimana saya tidak setuju dengan adanya lockdown, karena sudah telat. Terus terang sudah telat. Kalau mau melockdown itu harus pertama kali, harus di stop semuanya. Tapi tidak melockdown full ya, harus menstop. Tapi ini sudah telat, udah nggak bisa. Dan lagi pula kalau misalkan diadakannya lockdown, akan chaos. Kenapa chaos? Kita tahu sendiri orang Indonesia bagaimana, dan tingkat perekonomian kesejahteraan Indonesia itu seperti apa, kita bisa tahu ya. Masih banyak saudara-saudara kita di Indonesia yang mereka masih susah ya. Mereka tuh masih susah, mereka tuh untuk cari makan aja susah gitu. Apalagi kalau mereka ditahan, tidak boleh keluar, tidak boleh kerja. Wah, saya tidak bayangkan bisa akan terjadi chaos itu. Dan kekeosan ini akan dimanfaatkan oleh beberapa orang untuk mengambil kesempatan politik ya, politik balas dendam. Jadi bagi saya pemerintah tetap bagus, tetap memberikan himbauan bagus. Dan untuk karena gini, bagi saya orang Indonesia ini beriring waktu akan care, mereka akan sadar bahwa virus ini cepat penyebarannya, cepat, tidak boleh dianggap remeh juga. Nanti akan saya yakin orang Indonesia akan sadar. Jadi yang tadi saya bilang, saya pernah tulis juga bahwa orang Indonesia dan orang Jepang itu sama. Kita tidak bisa seperti kayak memaksakan kehendak, nggak bisa. Cuman perbedaannya di Jepang, mereka taat. Orang Jepang itu dari kecil sudah taat dengan aturan, dari kecil. Anak saya dari kecil sudah taat peraturan, harus begini, taat. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Orang Indonesia itu gimana ya? Umumnya mereka gimana ya? Karena kreatif mungkin ya, karena kreatif berlebihan. Jadi kadang-kadang ketaatannya, kalau harus jalan sini, harus jalan situ, harus ambil jalan lain gitu kan. Itu loh. Jadi orang Indonesia sangat kreatif. Jadi orang Indonesia, saya pikir ya, masalah kasus ini mereka akan melihat sendiri, akan sadar sendiri. Jadi nggak perlu adanya lockdown. Terusnya di Jepang juga, biarpun kita dihimbau oleh pemerintahan, tetap saya masih lihat banyak orang-orang yang belanja, jalan-jalan, kerja, biasa, hidup kita biasa. Cuman kita menjaga social distance, menjaga jarak, kita pakai mask gitu kan. Nah itulah kenapa di Jepang sekarang walaupun bertambah ya, mungkin seharinya itu bisa bertambah 10-20 orang ya, tapi dia tidak separah dengan di Indonesia. Dan nah, saya ingin menjelaskan kenapa kok harus kita di rumah. Saya ingin menjelaskan juga bahwa virus ini yang paling menakutkan itu penyebarannya sangat agresif sekali. Kita nggak ngerti gitu loh. Kita nggak ngerti kapan kita kena. Mungkin saat ini mungkin saya kena ini. Mungkin udah ada, tapi karena kekebalan tubuh saya dan kekebalan tubuh anak dan istri saya, kita tidak merasa gitu loh. Nah, yang ditakutkan ketika kita berkumpul dengan, apalagi dengan orang elderly ya, orang udah tua itu, kita takutnya bukan kepada kita, takutnya kepada orang yang lemah itu gitu loh. Dan bila kita tidak melakukan social distance, tidak jaga di rumah, yang paling takut kenapa? Ini rumah sakit ya, medisnya itu kan, jumlah medis itu kan tempatnya nggak banyak. Kalau misal brak semuanya, gimana coba, siapa yang ngurus? Apa kalian semua dokter? Enggak kan, kita nggak sembuhkan, bukan dokter. Dan tenaga medis pun sangat sangat terbatas gitu loh. Kalau misalkan kejadian 100 orang tiba-tiba satu hari ini masuk ke rumah sakit, gimana coba? Nah inilah makanya, dengan bukannya penyebarannya di stop, tapi kita ingin melakukan mengurangi, menahan adanya orang yang langsung terinfeksi gitu loh. Jadi terusnya saya bilang sama teman-teman bahwa kita tidak perlu takut, tapi kita harus waspada. Waspada apa? Satu, jaga kebersihan, harus sering care maksudnya. Habis itu kita tadi
Dari mana ya? Kita tadi dari mall. Wah, kita harus sebelum masuk ke rumah kita cuci tangan, ya kan? Sebisa mungkin tidak menyentuh mata, muka gitu kan, tangan. Itu yang harus kita perhatikan. Dan jangan takut berlebihan, teman-teman. Kayak saya ngeliat berita di Indonesia tuh ada jenazah yang ditolak datang masuk ke daerah. Itu gimana ya, saya pikir ya. Ayolah, maksudnya tidak perlu berlebihan gitu loh. Dan misalkan kita kena, ya gimana ya, kalau misalkan saya kena nih, bagi saya ya kena gitu loh, maksudnya nggak masalah. Kita ke rumah sakit biasa, kemungkinan meninggal gini teman-teman. Eh, Meninggal itu kan sudah sudah Tuhan yang menentukan. Lahir mati itu Tuhan yang menentukan, tetapi bukannya kita menantang ya, jadi karena Tuhan yang menentukan, enggak, kita harus juga menjaga juga. Jadi gini, kalau biar kita kena, kemungkinan mati kita, misalkan saya kena ya, kemungkinan mati ya belum tentu aneh saya gitu. Jadi ini loh, kita harus punya care, punya waspada, tapi kita jangan terlalu paranoid gitu loh. Paranoid, aduh gini, paranoid ada orang sana, aduh takut, jangan kok gitu. Jadi hidup kita nggak happy, biasa saja gitu, biasa. Kita anggap inilah sebagai ujian gitu. Salah satu yang paling saya takutkan di Indonesia bukan masalah virusnya, tapi masalah chaosnya. Kenapa chaos? Seperti di India chaos ya, namanya gimana ya, namanya orang kalau misalnya nggak lapar ya, orang lapar itu sangat beringas. Jadi yang saya takutkan itu loh, maksudnya ya perekonomian Indonesia, resesinya itu. Terusnya apalagi saya bicara lagi, itu satu tentang virus di Jepang. Jadi gini, kenapa saya cerita gini, karena saya memperhatikan terus dari pertama kali masih di Indonesia. Teman saya Medi tanya, Ven, Indonesia belum kena nih, menurut kamu gimana? Saya bilang belum waktunya. Bener kan sekarang? Waktu itu dia message saya kalau nggak salah bulan Februari, kalau nggak salah bulan Februari ya. Dia bilang, Ven, di Indonesia belum kena nih, gimana nih, menurut kamu gimana, Ven? Saya bilang bukannya belum kena, belum waktunya. Saya yakin bukannya karena Indonesia itu sering makan apa, enggak, belum waktunya ini, karena hampir semua negara kena. Nah sekarang lihat kan, jadi saya bilang, saya tuh yang sebelum teman-teman care masalah tentang COVID ini, saya tuh udah dari bulan mulai dari Shincia ya, dari tahun baru tuh, sebelumnya malah ya, dari seberita. Apalagi kan saya juga harus memberikan informasi kepada Metro TV kan, jadi saya seenggaknya harus belajar juga, harus mencari informasi. Jadi ya begitu teman-teman. Jadi masalah ini tidak perlu paranoid. Kita beli barang makanan banyak terusnya, nggak perlu kayak gitu. Karena kenapa, kalau kita paranoid kayak gini, apalagi kita posting di Facebook ya, ini akan mempengaruhi teman-teman kita yang lain gitu loh. Teman-teman kita mempengaruhi teman-temannya lagi, jadi akan kacau gitu loh. Jadi orang-orang akan berdesak-desakan, malah akan di mall berdesak-desakan beli belanja sesuatu, malah itu akan membuat masalah ini menjadi parah. Oke, jadi bagi saya udah satu, kita tetap jaga kesehatan. Kalau nggak perlu keluar rumah, nggak perlu keluar rumah. Tapi kalau misalkan harus kerja, nggak apa-apa kerja, tapi yang penting jaga kesehatan. Itu terusnya saya himbau buat teman-teman yang mungkin yang mampu, jangan egois. Maksudnya jangan egois ya. Saya udah lihat beberapa orang ya memberikan bantuan. Yuk kita beri bantuan kepada mereka gitu loh. Ya senggangannya masih banyak loh saudara kita di Indonesia ya, yang mereka dengan adanya kayak gini malah makin sulit. Mereka yang punya anak, punya rumah, mereka harus punya bayar apa gitu loh ya, parah. Dan di Jepang sendiri pun ekonomi parah banget, parah. Tapi saya puji Tuhan masih bisa ya, senggangannya ya masih bisa lah untuk makan, untuk bayar semuanya masih bisa. Tapi saya nggak tahu kemudian harinya saya harus gimana, saya nggak ngerti. Cuman saya berharap sih, saya berdoa Tuhan tuh nggak akan memberikan ujian yang melebihi kekuatan saya. Tuhan tuh punya rencana yang baik. Itu punya iman saya. Jadi saya masih, bagi saya ya
biasa, ini hal-hal yang biasa, nggak perlu terlalu ditakutkan, benar gitu. Oke teman-teman, ini terakhir pesan saya, yuk kita share berita-berita yang senggangannya memberikan knowledge kepada orang-orang lain, karena banyak orang-orang di kampung yang nggak ngerti. Mereka punya Facebook tapi mereka nggak ngerti. Yuk kita share yuk berita tentang apa itu COVID, bagaimana penyebarannya, bagaimana untuk menghindarinya. Terusnya apa sih itu lockdown, apa sih itu isolasi, apa sih itu karantina, apa sih social distance. Itu kita harus ngerti, apalagi sekarang banyak orang-orang yang berteriak untuk pemerintah ya lockdown, lockdown, karantina wilayah. Halo, pemerintahan itu bukan dewa ya, bukan dewa yang kalian bisa anggap harus kayak gini. Nggak, pemerintahan itu mereka nggak ada pemerintahan yang mau rakyatnya menjadi susah, nggak ada. Saya pikir Pak Jokowi sekarang tuh sedang berusaha keras. Tolong kasih dia kesempatan ya, kita bantu dia, kita bantu dengan doa, kita bantu dengan semangat. Oke teman-teman, itu pesan saya terakhir kali tadi tentang kenangan saya tahun lalu, tentang ibu saya yang hari ini meninggal, yang 1 tahun pas hari ini, dan tentang virus COVID yang sedang mewabah di dunia ini. Oke teman-teman, terima kasih. Salam saya Alven Ilyas dari kota Fukuoka, Jepang.